Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya Allah, sampai kapan ini cobaan fans MU berakhir? Ini baru ada kabar nih, katanya akan ada pemecatan 200 karyawan dari Manchester United. Gue sampai bingung, tapi kita akan lihat dulu nih VT-nya seperti apa. Nasib. Mau kemana bang? Pindahan. Tahu mana nih? Buset, pada beres-beres. Kesananya lu. Buset, pada rebahan. Kok pada nggak kerja? Kok pada rebahan bang? Ya, ada PR kerja. Efisiensi. Efisiensi kan manajer ya yang diganti. Ini malah staf-staf kecil kayak negara mana gitu. Ini kalau efisiensi nggak jadi perkara karena viral, gue nggak ikutan lagi. Wah, Tapi ini gue disuruh ngomong ini. Berat emang hari ini. berat Tekanan. ini. Ya. Host dan juga co-host bahaya ini. Bahaya. Posisinya. Tepi jurang. Posisi panas nih. Tepi jurang. Itu Bisa. tadi VT dari Manchester langsung. Iya. Dapet deh jebret deh. Dapet. Keren loh. Bener aja Manchester begitu emang. Suram. Inside access. Iya. Orang dalam. Ineos di lapangan belum bisa mempertunjukkan hasil yang maksimal dengan mereka campur tangan di footballing decision Manchester United. Memang ownership masih dipegang sepenuhnya oleh Glazers, tapi kan Thanks God. menuju ke 30% ada di Ineos. Footballing decisions ada di Ineos. Pergantian pelatih sekarang juga tentunya campur tangan langsung dari Radcliffe dan Ya. Ineos gitu kan. Bahkan mempertahankan juga menjadi keputusan dari Ineos juga untuk mempertahankan Ten Hag dalam 4-5 bulan sebelum pergantian. Tapi results belum menjadi hal yang bisa dibanggakan, dan juga dengan efisiensi di karyawan 200, bahkan ada lagi tambahan 100, bahkan Jackie Kay yang udah bertahun-tahun bahkan menjadi sempat menjadi asistennya dari David Gill juga sekarang menjadi salah satu korban. Terus juga di match days para legend sekarang dipotong 50% bahkan untuk Owens. mereka datang ke stadion. Dan ini juga dipertanyakan oleh Robson, oleh Dennis Irwin. Semuanya lagi nggak baik-baik di Manchester United. Di Ineos yang business chemical juga mendapatkan tekanan di UK. Ini bukanlah hal yang tentunya sangat baik secara optik terlihat di luar gitu kan, bagi fans dan juga bagi klub-klub lain di Inggris yang melihat bahwa United sebenarnya kan klub heritage yang punya luar biasa ini sejarahnya, tapi dalam keadaan yang tidak optimal. Ya, kalau kita bahas soal Ineos mendapatkan tekanan di UK gara-gara dia perusahaan yang tambang, chemical gitu. Sebelum dia join ke MU pun itu udah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari para penggerak kelestarian alam gitu lah, penjaga alamnya lah gitu, lingkungan hidup di Inggris gitu. Dan makin kesini juga makin keras karena mereka mendemo bukan demo MU-nya, mereka mendemo bahwa apa yang dilakukan oleh Ineos terhadap alam di UK gitu. Jadi ya itu satu. Kedua, ini tuh yang dipecat bukan bukan staffnya MU kan, staff Ineos yang kebetulan located di Manchester. Karena emang harus ada perampingan dulu kalau soal pemecatan di awal musim atau akhir musim Tapi lalu. di karyawan United juga ada. Ya kalau pemecatan karyawan MU itu dari awal musim lalu pun udah. Nggak cuma yang di Manchester, bahkan di London pun kantor kantor MU di London itu pun ada pemecatan, layoff-nya besar-besaran banget. Mungkin ini perampingan dari gue nggak ngerti ya. Ini kan footballing apapun yang berhubungan dengan bola semuanya kan under Ineos di Manchester United. Apakah ini bagian dari lu mempersiapkan finansial yang lebih siap untuk memberikan yang terbaik untuk MU? Caranya begini, karena bahwa ini merupakan hal yang sangat amat nggak tradisional, nggak pernah kelihatan sebelumnya bahwa MU ada di titik sampai harus ngelepas staff demi menjaga kesehatan balance mereka. Tapi ini adalah hal yang harus diambil sama Ineos. Gue yakin karena Ineos di belakangnya juga orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang pinter. Apa sih? Kenapa sih? Kaget gua. Hatinya jatuh. Hatinya jatuh. Ya pas lah. Sama kayak fans MU. Hati lu tadi kan jatuh. Hatinya iya. Jadi ya ini hal yang dilakukan, yang harus dilakukan mungkin karena mungkin keuangan MU sangat segitu berantakannya.
Ya Barcelona punya caranya untuk menyimbangkan balance. Ini apa sih tadi gue ngomong berisik banget. Sengaja nih kayak gue dibungkam. Mana tadi? Oh ya, cara Barcelona menyimbangkan balance dengan presidennya punya cara sendiri. Manchester United juga punya cara sendiri dengan Ineosnya gitu. Jadi buat gue nggak begitu mempermasalahkan ini. Yang gue permasalahkan adalah performa di atas lapangan. Itu. Nah ini yang belum, gue bilang enggak ya, gue bilang belum menunjukkan hasil yang diharapkan dalam tanda kutip oleh supporter, oleh Ratcliffe dan orang-orang di belakangnya dan juga para legend dari Manchester United. Itu lebih penting sih buat gua. Para staff Manchester United, CV-nya lu pernah kerja di MU, mereka dapat kerjaan gampang banget pasti nextnya gitu. Oh, ya walaupun it's happening di Inggris kan. Maksudnya Pajak naik segala macam itu hits mereka dari segala macam lah. Orang-orang kita yang tinggal di sana tuh ngerasain betul betapa sulitnya sekarang mereka itu betul-betul perhitungan dengan duit gitu. Artinya kalau ada sisi efisiensi yang coba dilakukan oleh klub, dalam hal ini Ineos, masuk akal. Kenapa sampai harus melakukan itu? Lalu kita compare dengan ketika prestasi lo nggak bagus, tapi balance sheet lo bagus, itu kan mesti bisa menjadi pertanggungjawaban dia gitu. At least gue ngerunning klub gue dengan benar dari sisi pemasukan, dari sisi balance gue nggak berantakan gitu. Ya mungkin itu yang bisa mencoba atau coba dilakukan oleh Ratcliffe di saat Sportingnya belum bisa nunjukin itu. Jadi dia coba benahi dari sisi financialnya dulu gitu. Ya dari sisi ini ya kita harus lihat, nggak mungkin sekarang. Waktu berapa kali gue bilang masuknya Amorim, gue nggak mungkin bisa menilai dia dengan begitu banyaknya tekanan, begitu banyak yang harus dia ubah, begitu cepatnya dia harus melakukan sebuah atau mempraktekkan sistem yang baru yang langsung coba diimplementasikan oleh para pemain. Ternyata nggak semuanya bisa ngikutin. Itu lebih ke hal-hal yang menurut gua harus diukur bukan sekarang gitu, tapi ke depannya. Ya rumornya sampai ke bankruptcy ya. Ini harus punya potensi itu, tapi kan ownership dari United ini sangat unik. Masih ada Glazers, tentunya Glazers tidak akan membuat tim ini dalam kondisi bangkrut dan pilot gitu kan, dan mungkin akan tetap aman gitu. Tapi kalau melihat bagaimana Ratcliffe yang coba untuk trim the fat dari sisi pengeluaran untuk membiayai karyawan juga. Ini dari sisi bisnis tentunya ada hal yang akan coba dirubah. Mungkin juga ini sudah menjadi malaise bertahun-tahun. Misalnya juga dengan Jackie K, dengan segala hormat, tapi dia sepertinya udah terlalu lama ada di pekerjaan itu gitu kan. Mungkin juga dilihat tidak terlalu berperan lagi. Sir Alex jadi apa? Jadi ambassador itu kan juga dilepas juga kan. Dilepas juga. Jadi mungkin ini adalah kadang-kadang di mana tadi kata Aldi gitu kan, untuk kedepannya akan membantu dari sisi finance lebih baik lagi, lebih slim, dan semuanya sekarang yang bekerja mungkin lebih terarah gitu. Jadi nggak ada pegawai yang nggak ngapa-ngapain tapi tetap dalam balance dari yang harus dibayar oleh Ineos. Itu tadi yang selonjoran itu tuh bercat pasti. Itu udah nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Rebahan. Jadi ya, gua harap sih ini merupakan langkah awal bagi Manchester United untuk pada akhirnya balik lagi gitu, karena harapannya kan disupport di atas lapangan nih gitu. Di atas lapangannya nggak disupport walaupun udah dikasih uang belanja dalam tanda kutip yang segitu banyaknya gitu, dan MU harus perlu mengembalikan itu semua gitu, dan belum sejauh ini belum. Ya kita tunggu nantinya performa di atas lapangan sebenarnya. Tapi juga kehilangan uangnya itu kan juga dari Ineos juga kan, dengan harus membayar Ten Hag juga Ten Hag juga. Jadi sebenarnya ini masih konspirasi apa namanya kalau masih duit itu Kompensasi. Konspirasi. Jadi lupa. Ada bagian tangan dari Ineos juga yang membuat keadaannya juga secara Diawali konspirasi untuk membayar kompensasi. Wah, thank you. Beda, jurnalis, Bos. Jurnalis. Beda jadi beda, langsung masuk dari konspirasi jadi kompensasi. Jatuh lagi kan. Hati fans siapa nanti akhir pekan yang akan jatuh, karena akan ada super duper big match lebay, akhir pekan ini. Akan ada Manchester United yang akan menghadapi Tottenham peringkat 13. Banter derby. Peringkat 14. Kaget gue ngelihat ini kelas peringkat berapa? 13 ketemu 14. Ya, apa super derby-nya? ketat. Kan Kalau Everton Liverpool, nah benar. Kalau selalu seperti itu. Super duper big match, kata peringkat 13 ketemu peringkat 14. Beda satu anak tangga kan? Iya, beda satu anak tangga. Jadi akan sangat ketat sekali pertempuran. Yang 14 siapa? Tottenham. Ya berarti MU stay di 13. Tapi kalau ngelihat di sini kita bahas sedikit mungkin dari Manchester United belum ada perubahan signifikan, namun dari Tottenham ada kabar dari 3 pemainnya, Vicario, Udogie dan juga Maddison, kabarnya bisa dimainkan di akhir pekan ini. Namun
kabar terakhir ternyata mengabarkan bahwa dua pemain masih 50-50 antara Vicario dan juga Maddison. Jadi bagaimana nantinya line up Tottenham untuk menghadapi Manchester United di Tottenham Hotspur Even Maddison Stadium? main juga kayaknya akan Nggak bikin ngaruh. perubahan banget. deh Udogi kayaknya. mungkin lebih berpengaruh ya. Udogi mungkin lebih pengaruh di kiri, back. Karena ini back tapi bisa rasa Striker. gelandang, bisa rasa striker. Emang dia daya jelajahnya luar biasa dan menjadi salah satu titik komponen di mana timnya Ainge itu suksesnya dari apa sih mulainya? Ya dari Udogi sebetulnya kan. Kayaknya Udogi sama Van de Ven sebenarnya poros yang sangat dibutuhkan oleh Ange Postecoglou buat formasinya ini bisa berjalan dengan mulus. Iya. Yang awalnya mungkin Sar sama si Dapat pujian tinggi loh dari Mas Haryo. Siapa? Midfieldnya Spurs nih. Iya dong. Iya kan? Pepe Sar sama satu lagi Bissouma. Bissouma. Itu kan tadinya juga komponen terpenting lah dari kebangkitannya Spurs di era Ainge di musim pertamanya, di awal pertama ya. Iya, di musim pertama. 10 laga unbeaten. Ya, itu kan gila kita ngeliat mereka main tuh bisa sit deep banget untuk ngeluarin bola, mancing lawan dengan kecepatan ya. Wingsnya poros segala macam. Tapi kan saat satu persatu hilang dari ini lah, sistem ini nggak bisa jalan sepenuhnya gitu kan. Yang menjadi masalah dari Tapi kan saya senang. Yang jadi masalah dari Spurs itu pemain Tottenham dengan kendala cedera mereka yang begitu banyak, bahkan selalu kan Ange katakan ini semua pemain sudah berupaya untuk bisa menutupi celah-celah yang ditinggalkan oleh pemain intinya. Pemain muda mereka kayak Archie Gray, Jet Spence bisa Moore depan. Oh iya, Mickey Moore juga bisa perform seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita lihat apakah ini ada dari sisi trainingnya kah yang terlalu berat sehingga ketika sudah kembali pun nggak lama cedera lagi. Van de Ven casing pointnya, terus juga kita lihat Udogi yang kerap kali juga balik terus cedera lagi. Ya kalau soal training workload-nya itu gue rasa Tottenham bayar orang besar untuk ngukur punya sport scientist gitu. Jadi ini pemain juga bukan pemain yang manja, bukan pemain yang kalau dikasih workload tinggi bakal berpengaruh di atas lapangan. Tentu udah diukur semuanya karena Tottenham yang kita bilang sama-sama setuju stadionnya doang yang bintang 5 gitu kan. Performanya, supporternya biasa banget gitu stadionnya. Berapa musim lalu di belakang Tottenham mulu kan lu? Iya. Kalau sepanjang sejarah. Terus gue rasa kalau dari segi latihan nggak ada. Cuman tadi lu meng-highlight bagaimana pemain muda, ini gue suka. Karena pemain muda datang sebagai jawaban. Dicoba untuk ini cedera, lu tampil deh, terserah lu mau kayak gimana dan perform. Apapun timnya, gue selalu suka saat ada pemain muda yang bisa burst out. Itu gue selalu senang ada pemain muda yang apalagi kayak Berival ya. Ya jangan yang Spurs lah, yang lainnya contohnya gitu. Tetap nggak mau. Yang Emi boleh tes Corneli yang nomor 49 tuh. Collier. Brandon Johnson bagus banget. Apa? Banyak yang bagus ke Spurs. Enggak. Cuman yang gue pengen lihat adalah di game nanti yang lu bilang super duper big match, gaya main itu sangat mirip. Laid back, nunggu serangan lawan patah, serangan balik. Emi pun demikian. Yang lebih efisien tinggal siapa nih? Tinggal siapa yang lebih efisien. Jadi Anda bakal menjadi komentator nanti di pertandingan tersebut. Anda tahu. Iya. Anda bakal ngantuk kayaknya. Jam berapa laganya? Saya harus membuild up laga ini supaya sangat seru sekali. Oh iya. Oh, oke. Maaf. Ini betul super duper big match nih. Nontonnya bersama Adia nih. Dua tim yang coba bangkit dari keterpurukan. Story-nya ada oke. respons yang harus dilakukan. Story-nya oke. Cuman gue bisa melihat bahwa ini bakal menjadi laga yang boring. Gue bisa melihat itu. Cuman yang penting kan ini bukan lagi soal lu menghibur supporternya, cuman hasil akhirnya kan yang penting kan. Emi butuh poin, Amorim. Pressure-nya ada di yang lebih berat. Apakah tapi di dua tim ini jarang boring lah. Apa? Spurs sama MU Iya, di kayaknya. belakang lost banget. Iya, Karena banyak makanya. kejadian-kejadian lucu banget di Di belakang. Old Trafford berapa? 3-0. 3-0. Ya ini kan harusnya menjadi laga balas dendam. Setiap tim yang bertandang ke Tottenham Stadium sekarang potensinya menang. Iya. Tapi Sama enggak untuk United. Iya. Nah, itu dia. Salahnya itu. Bener tuh. Terakhir di Karabau juga seperti itu Leicester kejadiannya. Tottenham targetnya menang. Siapa lagi? Ipswich. Targetnya menang pasti. Liverpool MU. Oh ya Liverpool menjelas dong. Enggak semua kalah pembalap. sama Tottenham. Hah? Kalah dong. Kalah. Ada sih. Kok ada tim kalah sama Spurs? Abis itu dibantai 4-0. Oh di cup. Iya. Ya, jangan dibahas cup sih nggak penting. Liverpool luar biasa. Jadi kalah sama Plymouth. Cuman ya ini harusnya menjadi laga buat Spurs. Ini harusnya jokes aside, squad dari Spurs buat gue lebih siap, dan dari segi permainan buat gue sih lihat ini bakal menjadi home and away win dari Spurs kepada MU.
Gitu. Sabto. Iya, gue lebih ke Spurs juga. Tim yang lebih compose sebetulnya. Lebih compose, Iya, lebih bener. lebih tenang untuk bisa memainkan bola. Sementara di tim yang kalau kita bicara peringkat dan juga kualitas yang hampir sama, details matters gitu kan. Ya, dan ini kan sering banget ini tim ketika detail kecil kehilangan, ya lo kebobolan bola. Ya gue melihatnya kayaknya Spurs bisa manfaatin itu gitu. Sisi di mana United kurang firm dalam beberapa parts of the game, nah itu yang bisa dimanfaatin sama Spurs. Apalagi kalau ya nanti Vicario bisa balik. Karena di posisi kiper Bonus besar ya, karena Kinski juga nggak sesuai. Kinski di awal doang bagus. Iya, habis itu waduh hilang lagi. Gue ngomong, Terus siapa nih orang? Foster. Kok satu lagi? Foster. Bener kan? Foster juga. Brandon Foster masih di Spurs. Fraser Fraser Forster. Foster. Oh iya. Fraser. Ini tua juga kan itu? Iya, tua juga. Sama kayak Carson masih di sini. Iya benar. Kalau Skate Corson di City kan biar ada jatah home ground-nya. Nggak dimainin. Itu juga kelihatan banget sering telat banget dalam Latihan. bola cepat gitu. Sementara datang latihan. Jadi ya kalau Vicario bisa balik tambah boost. Udogi, ya Bonus yang luar booster biasa, yang ya. bagus buat mereka. Sayangnya United nggak bisa mainin Anthony. Lisandro juga nggak ada, itu bakal berpengaruh banget. Tapi gue Anthony dong. kangen gue sama Anthony sebenarnya. Apa? Kangen sama Anthony. Dia MU jelek terus dia. Tapi di Betis bagus loh. Ya berarti salah siapa? Nah, itu levelnya. La Liga di bawah Premier League levelnya. Enggak, Timnya mah. Tim. Betis di bawah MU Tidak. levelnya. Ya iya dong. Betis di bawah Kak. Bahas. Oh gitu. Tapi makin matang. Tapi kalau Jepret tim gimana nih? Ngelihat pertandingan ini nih. Apakah MU ataupun Tottenham, tapi kalau kita lihat nih ada jadwal Premier League pekan ke-25 ada satu Oke. pertandingan lagi yang cukup sungguh sebenarnya di hari Sabtu jam 10 malam City menghadapi Newcastle. Wow. Prediksi sedikit. Newcastle dong. Newcastle dong. Newcastle menang, Minggu Fulham dini harinya menang, apa sih? Oh, Palace. Tottenham menang, Liverpool menang, Palace menang. Ipswich bakal memberikan kejutan. Aston Villa. Tapi untuk Om Mario nih. Ya, Brentford West Ham dua-duanya lagi jelek lagi. Om Mario sedikit Manchester City, Newcastle. Arsenalnya away ya? Arsenal away. Ya. Wah, tidak. King Stadium. Itu tetap menang tipis kayaknya. Nanti bisa dia. Iya. Doa orang baik begini. Early kick off Arsenal punya setengah 8 Sabtu. kesempatan untuk Bermain memberikan imbang. pressure. Bermain imbang. Untuk bermain imbang. Bermain imbang jangan. Tapi kapan ini Minggu? Film menang. Hari Minggu Palace di menang. kick off paling malam. Semuanya menarik tentunya bisa disaksikan di video. Ya, yang hostnya siapa? Ini Bournemouth bakal Seru. menang gede sini. Seru itu ya. Bournemouth. Selalu Bournemouth ya, selalu akan Kluivert. Aduh. Tak, kita mau bahas timnas sebentar ya. Udah ngomongin Kluivert soalnya. Jadi Jebret Tim boleh kasih prediksi di kolom komentar bagaimana pertandingan Bridging gua. super duper big match ya, antara Tottenham dan juga Manchester Lu yakin United nggak menang? yang akan dipandu pastinya oleh Bung Adi yang ada di sebelah saya. Tapi gue pengen ngingetin Jebret Tim juga akhir pekan nanti akan ada Jebret Talks yang akan menghadirkan Robi Gaspar. Ini akan ada perbincangan seru nantinya untuk membahas prediksi pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia. Hanya di Jebret Media TV ya, Jebret Tim. Setelah lagi kita akan membahas timnas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jebret Media TV. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.